I just really need to get my feelings out, and things have just been so weird between us, and I've been on tour and I've been busy, and I know things get lost in translation, and I don't mean to neglect you, I really don't. And I just really need you to know that I love you. Always. Nah, itu tadi bukan iklan Indomie ya. Jadi kita di sini bukan mengiklankan tentang Indomie, tapi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, welcome di Bintik, Bincang Cantik Biopsikologi bersama saya Ziadatul Hikmiyah, Bu Unita Wardira Hajeng, dan juga Bu Cleo Putri Alyusaini. Nah, kita bertiga adalah pengampu mata kuliah Biopsikologi tahun 2020. Oke, say hi semuanya, Ibu-ibu. Halo. Hey. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan kenyang. Alhamdulillah. Nah, masih kenyang. Iya, ini kok ngomongin kenyang, dari tadi ngomongin Indomie. Ya, karena tidak lain tidak bukan, hari ini kita akan membahas seputar makan, kayak gitu. Nah, kebetulan ngomong-ngomong tentang makan, kemarin saya dapat sharean nih, tentang video yang sangat viral dan sangat lucu di internet. Mau lihat nggak Bu Unita sama Bu Un? Pengen tahu standar lucunya kayak apa ini? Oke, kita lihat standar lucunya anak milenial ya. Oke, check it out. Hello, niece and nephew, it's Uncle Roger. Today, Uncle Roger gonna react to this video requested by so many niece and nephew out there. It's Jamie Oliver making egg fried rice. What he doing with chili jam? Let's see. Brilliant for cooking. It's got heat, but it's also got the sweetness, and it's gonna kind of glaze. Oh, no. Putting jam in rice. This is disgusting. Who put jam? It's often associated with being unhealthy. This has been made to be healthy. If by healthy you mean disgusting, then Jamie, you are right. You could have that as a meal. I think it's the time to have a little... This rice looks so wet. Look at this. You can see your reflection inside. Mulan is gonna start singing when she sees this rice. Sakit perut. Ayo sini saya sampai mules-mules, Bu Un, Bu Cleo. Ini tuh lucu banget, soalnya si Uncle Roger itu mempermasalahkan chef siapa ini, Jamie Oliver, karena salah menggoreng nasi goreng kayak gitu. Maksudnya memasak nasi goreng dengan cara yang salah kayak gitu. Padahal jane ya memasak itu kenapa sih kok harus ribet ya? Padahal tinggal masak terus dimakan. Emang kenapa sih kok harus dimasak dengan cara tertentu, kok disalah-salahin? Tapi bener loh, kayak pas saya lagi kuliah di Inggris itu semua makanan rasanya kayak bantal nggak sih? Jadi benar-benar tawar dan nggak ada rasanya. Iya, buat kita kayak sambal terasi itu enak banget, tapi bagi orang barat mungkin itu yaki, kayak gitu, ngapain makan sesuatu yang basi, kayak gitu mungkin ya. Nah, mungkin tentang rasa kayak gitu-gitu, memang sejak dari kandungan sih memang kita preferensinya seperti itu, karena memang dari penelitian yang saya baca nih Bu ya, jadi dulu itu ada yang melakukan penelitian di ibu-ibu yang hamil, kemudian kelompok eksperimen membuat kelompok eksperimen itu menyuruh ibu-ibu yang hamil itu untuk makan makanan yang mengandung bawang putih, seperti itu. Sedangkan kelompok kontrolnya makan biasa aja yang tidak mengandung bawang putih. Ternyata waktu dicek di air ketubannya itu rasa bawang putih, dan yang satunya tidak berasa bawang putih. Nah, itu menandakan bahwa bayi di dalam kandungan sudah merasakan kayak gitu, sudah bisa punya preferensi. Makanya kayak orang Indonesia dari lahir sudah oke lah makan terasi, sambal terasi, kayak gitu. Sedangkan orang Barat nggak fine makan itu, dan makanannya sampai dewasa juga rasanya bantal. Mungkin gitu kali ya. Atau mungkin yang pernah saya baca malah gini ya, setelah juga, itu kan kalau tadi di kandungan, nah di budaya itu juga berpengaruh karena kita itu sering menjadikan makanan itu jadi reward gitu loh juga ya. Dan reward itu biasanya mungkin akan berpengaruh sama budayanya. Jadi kayak misalnya coklat aja ya, itu kan sering pakai reward ya,
buat anak-anak. Oleh karena itu preferensi makanan-makanan yang manis itu jadi preferensi juga mungkin ya kayak gitu. Itu yang pernah saya baca sekilas sih gitu. Tapi emang fungsi-fungsi basic ya kayak makan, terus yang lainnya kaitan sama topik biopsikologi juga, misalnya tidur sama seks itu kan sebenarnya fungsi survival kita yang paling basic gitu ya. Tapi ternyata nggak pernah memang bisa terlepaskan dari faktor sosial gitu. Apa yang dianggap rewarding di satu tempat itu belum tentu rewarding di tempat lain juga kayak gitu. Termasuk yang makanan ini tadi. Cuman kan sejak zaman dahulu kala memang nenek moyang kita itu kan memang sudah makan. Sudah bisa milih makanan. Sudah bisa memilih makanan gitu ya. Memang meskipun zaman dulu tuh kan nggak ada ya Bu Zia kayak viral-viralan di sosial media kayak gitu, terus iklan-iklanan gitu. Jadi nenek moyang kita tuh kan memang hanya mengandalkan pada kemampuan penciumannya dan perasa saja untuk bisa mengidentifikasi suatu makanan itu berbahaya atau enggak gitu. Jadi beda banget lah kompleksitasnya dibandingkan zaman sekarang. Iya, jadi kalau ada makanan yang mungkin berbahaya, terus akhirnya ada refleks dimuntahkan, kan seperti itu, sehingga mereka tidak mengulang lagi untuk makan makanan itu, seperti itu. Bahkan penciumannya juga ya, penciumannya kan tajam banget, karena terbiasa untuk berarti bau yang seperti ini itu berarti indikasi berbahaya. Kalau sekarang kan enggak ya, kayaknya bau pokoknya asal cantik di Instagram aja kayak gitu tuh ya dianggap aman gitu, sehingga kemudian dimakan padahal habis itu mules-mules kan kayak atau, gitu. Asal endorse-nya si A gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu juga, ini ada artikel yang menarik dan sangat berkaitan dengan itu Bu Un dan Bu Cleo. Oke, langsung saya share aja ya artikelnya ya, tentang ternyata kita itu sudah memasak gitu dan mengolah rasa sejak zaman dahulu kala kayak gitu, dan berhubungan dengan evolusi manusia seperti itu. Nah, ternyata kalau menurut artikel ini, what makes us human itu adalah aktivitas memasak itu sendiri kayak gitu, yang berhubungan dengan mengolah rasa, kemudian bagaimana kita bisa mengolah makanan sehingga bisa sangat macam-macam rasanya dan kaya dengan cita rasa kayak gitu. Mungkin Bu Unita ada penjelasan sedikit juga tentang ini, Bu Unita. Kenapa sih kok? Iya, ini menarik ya sebenarnya ya. Karena kan makan itu kan dilakukan oleh semua makhluk ya, termasuk hewan. Tapi kita ini kan satu-satunya makhluk ya, satu-satunya binatang ya. Kita itu kan animal gitu, manusia itu satu-satunya binatang yang punya aktivitas yang namanya mengolah makanan dengan cara memasak. Sedangkan kan nggak ada binatang-binatang yang lain. Mungkin dulu zaman dulu nenek moyang kita itu nggak ada aktivitas memasak seperti ini. Mungkin juga mengandalkan tadi itu indera yang tadi disampaikan sama Bu Cleo. Tapi sejak manusia itu kemudian menemukan teknologi yang namanya api ya, terus akhirnya mereka berinovasi lah ya. Dan yang pernah saya baca ya, otak manusia itu berevolusi sangat luar biasa ketika setelah menemukan api itu, waktunya itu, periodenya itu semenjak manusia menemukan api. Nah, ada hipotesisnya jadinya sejak manusia bisa menemukan api, kemudian dia menemukan teknologi yang namanya memasak dan mengolah makanan. Nah, energi yang didapatkan manusia dari makanan itu jauh lebih besar daripada dia harus makan makanan yang mentah atau hanya mengunyah. Karena dengan memasak makanan itu porsi makan yang harus dihabiskan maksudnya kalau porsi makannya itu jauh lebih cepat untuk diserap oleh tubuh untuk digunakan oleh energinya digunakan oleh tubuh kita, utamanya oleh otak ya, karena otak itu kan butuh energi yang sangat besar. Setahu saya kurang lebih 20% energi yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu dipakainya itu di otak, walaupun dia porsinya kecil. Dan semenjak itu, dari masa-masa itu kemudian kelihatan banget perkembangan otak manusia itu, Homo sapiens ini jauh lebih
mutakhir dibandingkan binatang-binatang yang lain. Itu setahu saya sih seperti itu ya. Jadi yang namanya masak dan makan, karena makan ini kan sumber energi kita, termasuk dalam kerjanya otak ini. Jadi ya memasak atau mengolah makanan ini bisa jadi milestone yang sangat penting dalam evolusi manusia. Kurang lebih gitu kayaknya ya. Tapi benar ya bahwa memang sejak menemukan teknologi pertama api itu segala perubahan yang sangat dramatis terjadi dalam berbagai aspek kehidupan nenek moyang kita ya. Mungkin dalam bayangan saya sih zaman dulu nggak bisa sewaktu-waktu nenek moyang kita itu pada saat lapar itu langsung makan gitu, karena harus terlebih dahulu kan harus berburu dulu, dan karena nggak ada teknologi pengawet gitu ya, jadinya akhirnya makanannya juga harus ya udah begitu habis berburu ya harus segera dihabiskan, kalau nggak akan menjadi busuk malah jadi berbahaya dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau sekarang kan karena adanya teknologi memasak, terus kemudian juga perkembangan untuk mengawetkan makanan dan sebagainya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya merasa lapar itu bisa langsung tinggal nyalain kompor aja terus kemudian dimakan kayak gitu. Jadi sangat mempermudah kehidupan manusia sehingga waktu yang dihabiskan untuk berburu itu bisa dihabiskan untuk kegiatan guru yang lain kalau dia meneliti, biologi, mulia sekali kehidupan manusia ya. Terima sehingga kasih. Makin pintar gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal lapar tadi ya, ini kalau malam-malam paling enak memang makan Indomie kayak gitu ya. Kenapa sih kok kita bisa kalau malam-malam lapar, padahal udah mau tidur aja, tapi ternyata kok lapar? Pernah nggak kayak gitu? Apa cuma saya aja? Ya, mungkin ada mekanisme dalam tubuh kita ya yang mengirimkan instruksi ke otak nih bahwa lagi butuh energi nih gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya kan berarti ini mekanismenya gimana ya bisa mengirimkan pesan ke otak ya? Pasti kan ada sinyal-sinyalnya ini ya Bu Cleo sama Bu Zia ini. Iya, kalau nggak salah nih ya, kalau di dalam lambung kita itu ada yang namanya enzim-enzim tertentu kayak gitu, dan ada yang namanya grelin seperti itu, dan itu yang mengirimkan sinyal rasa lapar ke otak kita, sehingga otak kita akhirnya memberikan sinyal balik ke lambung ya, sehingga kayak seolah lambungnya ini kosong dan harus diisi kayak gitu, yaitu enzim lapar namanya grelin kalau nggak salah. Makanya bunyinya grrr gitu ya kalau kita lapar ya. Si grelinnya lagi kerja itu. Nah kalau si enzim ini juga berfungsi untuk ngasih tahu kita kalau kita udah kenyang gitu ya. Nah, kayaknya itu ya sangat berhubungan sekali gitu ya Bu Cleo ya, dan juga insulin itu juga membantu ya. Makanya kenapa kalau orang diabetes itu sangat erat kaitannya dengan insulin, karena insulin juga ternyata enzim atau hormon yang sangat erat kaitannya dengan pemecahan glukosa kayak gitu dan menjadi energi di tubuh kita. Kalau misalnya udah dirasa cukup, maka kita akan diberi sinyal oke, enough kayak gitu. Tapi kadang kita selalu ada tempat di perut kita untuk yang manis-manis setelah makan ya. Iya, dari yang pernah saya baca juga sebenarnya kayak ada jeda waktunya sih antara sinyal yang dikirimkan oleh otak bahwa kita udah kenyang itu dengan kemampuan kita untuk menangkap sinyal tersebut. Jadinya sering banget kan kita tuh bahkan makan pun kita ngambil porsi itu kan lebih dari yang kita butuhkan gitu ya. Terus kemudian ketika kita sudah makan, padahal sebenarnya mungkin sudah otak udah nyala-nyala gitu, kencang banget bahwa ini sudah saatnya berhenti gitu, tapi karena kita lelet lemot gitu ya menanggapi sinyal itu sehingga akhirnya rasanya begah kayak gitu dan jatuh-jatuhnya malah kekenyangan. Sebenarnya fungsi makan itu sendiri kan memang sangat bermanfaat untuk perkembangan otak kita seperti yang dibilang Bu Unita tadi gitu ya. Tapi ketika misalnya kita kekenyangan itu kan kayaknya sih justru malah nggak bisa mikir ya kayaknya malahan ya. Iya, ada istilahnya food coma itu nggak sih Bu Cleo? Food coma istilahnya. Karena kenyang kayak Patrick gitu. Iya, banyak ya istilah-istilahnya, ada istilah hangry juga ya, hunger sama angry gitu. Kalau marah itu kan ya? Lapar, kalau marah itu kalau lapar itu kan lapar marah, terus kalau kenyang juga marah gitu karena kekenyangan. Repot ini.
Iya, ternyata sangat berpengaruh ya makan dengan perilaku kita kayak gitu. Makanya ada yang kayak lagi bad mood dikasih makan udah happy lagi kayak gitu. Mungkin karena hangry tadi gitu ya. Sangat erat kaitannya ya dengan perilaku manusia ternyata tentang makan dan sekitar itu ya. Tapi ada juga yang mengganggu ternyata ya Bu Cleo ya, Bu Unita ya. Kayak tadi membuat kita begah, terus makan nggak bisa berhenti. Kayak gitu tuh ada yang benar-benar jadi masalah serius nggak sih kalau dari segi psikologi? Iya kan sekarang ini, Bukle dulu. Aku tuh mau ngomong, mungkin sebelum ngomong ke gangguan dulu sebetulnya manfaat makan itu kan segala nutrisi yang kita konsumsi itu kan bermanfaat juga untuk produksi neurotransmitter ya yang ada di otak kita. Itu sebabnya kalau makan pun nggak sembarang makan kan. Ada makanan tertentu yang bikin mood kita itu jadi lebih baik. Misalnya kayak coklat kayak gitu yang manis-manis biasanya. Tapi kan ada juga makanan tertentu yang justru malah ketika habis makan itu rasanya kayak nggak enak banget kan, malah badan kita bukan karena kekenyangan tapi karena efek dari makanan itu sendiri kan kayak gitu. Iya. Jadi kayak karbohidrat yang dari bahan nasi seperti itu mudah sekali untuk cepat di metabolismenya dan kemudian malah bikin kemudian habis itu nggak seberapa lama kayak kita terus jadi lemes gitu loh. Iya benar sekali ya, itu kayaknya kalau habis makan nasi goreng yang terlalu berlemak kayak versinya Jamie Oliver tadi itu bikin lemes banget kayaknya itu. Balik lagi. Padahal sebenarnya kan otak kita itu ya mostly kan terdiri dari lemak ya sebenarnya. Otak kita sendiri lemak, protein, asam amino itu kan bahan dasar dari otak kita ya itu sama kayak itu tadi isi makanan. Balik lagi ya. Terus yang menyehatkan apa ya kira-kira yang membantu otak kita supaya lebih pinter, lebih ngeh kalau belajar tentang otak di biopsikologi itu apa? Kita harus makan apa ya? Yang penting kan cukup vitamin ya. Tuh. Vitamin B, terus yang banyak yang dipakai sih, kemudian sama iklan-iklan tuh kayak omega seperti itu ya. Tapi kalau makan omega terus tapi nggak mau ngulang nggak mau baca lagi ya sama aja lah ya, nggak bisa. Nggak pinter-pinter. Sama mungkin konsumsinya juga nggak berlebihan hanya di satu nutrisi aja kali ya. Nutrisi aja gitu, memang perlu untuk seimbang masing-masingnya. Ya, itu kadang jadi challenge untuk anak kos ya. Kadang yang tergampang dan terdekat adalah Indomie. Terus kalau nggak gitu lalapan lagi, gorengannya yang udah minyaknya hitam. Wah. Oke, nah sekarang kita menuju ke membicarakan tentang perilaku makan yang merusak kayak gitu. Emang ternyata bisa ya Bu Cleo dan Bu Un ya, ada habit atau perilaku makan atau kebiasaan makan yang merusak kita kayak gitu, baik itu dari segi fisik maupun dari segi psikologis kayak gitu. Kaitannya kan sama emosi dan insula kayak gitu. Jadi yang sinyal yang mengirimkan tentang rasa lapar, rasa kenyang itu menjadi error gitu loh pada orang-orang yang mengalami gangguan itu. Jadi seharusnya dia lapar, tapi karena insulanya kemudian mengatakan sebaliknya, itu sehingga kemudian dia jadinya ketika ngeliat makanan itu malah jadinya malah ketakutan gitu, dipersepsikan dia sebagai sesuatu yang menjijikkan, malah kayak gitu. Kalau yang dari segi fisik yang sekarang lebih banyak mengancam ya daripada kelaparan itu kan lawannya kan sekarang malah obesity ya. Jadi obesitas ini kan rasa-rasanya sekarang jadi lebih besar, jadi musuhnya manusia daripada kelaparan itu sendiri ya, karena ternyata berkaitan dengan munculnya berbagai macam penyakit ya, jadi kayak diabetes, yang kayak jantung dan sebagainya, itu kan juga salah satu resiko ya. Kalau itu tadi ya, kalau dulu tuh untuk bisa makan kan harus berburu dulu nih. Kalau sekarang kan tinggal pesen aja online kayak gitu, sehingga kayak nggak ada. Biasanya kalau untuk mendapatkan kesenangan tuh kan harus ada yang kita korbankan ya. Kayak nenek moyang kita supaya bisa terpenuhi kebutuhan makannya kan dia harus keluar energi, dia harus ngeluarin waktu yang banyak
mengorbankan itu. Kalau sekarang kan nggak, pengorbanannya nggak seberapa gitu dibandingkan dengan reward yang didapatkan. Sehingga kemudian ya jadi sambil rebahan aja makanan bisa datang sendiri kayak gitu. Itu memang salah satu resikonya. Iya betul. Ingat berarti tetap harus gerak ya. Nah ini agak susah kalau di masa pandemi ini ya. Bisa sih Bu, bisa. Oke, mungkin salah satu cara untuk bergerak di masa pandemi itu ya memasak ya kayaknya ya Bu Un ya. Dengan tidak mengandalkan Grab. Iya, jangan hanya memasak, mungkin sekaligus bercocok tanam ya. Jadi seperti di belakang Bu Unita itu sudah hidroponik banyak itu. Masa itu dimakan sih? Tapi iya ya, mungkin dengan kita membiasakan untuk memasak sendiri gitu, kita jadi melatih juga ya organ-organ kita, organ-organ purba yang kita miliki gitu ya, kayak penciuman dan kemudian juga indera perasa yang kita punya, lidah kayak gitu, supaya jadi lebih sensitif dengan makanan yang kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jangan sampai semuanya itu pokoknya asal cantik aja, asal instagramable aja, terus kita masukin ke dalam tubuh kita. Oke, makan dengan sadar ya Bu Cleo ya. Betul. Itu bukunya harus bikin edisi sendiri. Mindful eating. Kebetulan saya juga ada quote yang sangat cantik tentang eating. Nah ini ditampilkan aja ya. Ini. Nah, baru tampil. Nah, wis tak klik stop share. Wah, cepet banget. Belum sempet. Apaan tadi yang ditampilin? Kayaknya intinya itu yang tentang memasak. Ya udah kalau gitu kita sekarang memasak. Nah, ini ada video khusus Kak Suitomo andalannya Bu Unita ya. Supaya kita nggak rebahan aja ya, teman-teman. Ini jalan-jalan. Ya, Bu. Cukup, Bu, cakep, udah. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Penting sekali memasak itu.